Kalau list sih aku enggak, cuman kayak udah terpatri di apa yang benak tuh kayak yang pengen banget tuh ya musikku tuh bisa menyembuhkan orang mungkin. Kalau menurutku kayak gitu sih Mas, maksudnya berimpact buat orang. Ini cuma sesimpel itu kalau menurutku Mas. Kayak aku juga di satu sisi nggak berani mimpi yang terlalu jauh banget, cuman setidaknya musikku bisa memberikan sesuatu buat yang dengerin. Yo, hey, kembali berjumpa lagi bersama saya Mr. Ahong di podcast Jogja Music Week X Pangan Fest Milenial Indonesia sukses di masa depan dan lupakan masa lalu. Ya hari ini kalau sekarang nih sore ya, nggak tahu nanti tayangnya malam atau pagi. Ini sebenarnya sih apa ya, hari ini ya biasanya ada Mas Anto, cuman dia lagi di jalan, jadi mungkin nanti menyusul. Nah hari ini kita kedatangan sebuah band atau solo nih, solo band, solo tapi kalau manggung formatnya band. Ya. Ini ada Megantoro, ya. Sini udah diwakilin Megantoronya sendiri. Ya, Mas Megantoro ya. Iya, ya Megantoro kan? nama asli. Nama asli kan? Nama asli jadi nama band. Nama solo bener sih. Terus ada Mas Gervian ya. Di manajer dan produsernya dan juga drummernya. Kru juga. Bayarannya oke dhewe. Ngalih Megantoro berarti. Ngirit Mas. Iya. Nah, Megantoro ini kan kita ngomongin sedikit histori tentang Megantoro ya. Sudah berapa tahun Mas? Dari tahun 2019 ya, 19. Baru 2 tahun. Banget, Mas. Aslinya 3 kan tahun ya. bukan musisi aslinya Mas. Apa? Ya cuman manusia biasa. Wah, iya. Ini kalau mau cerita Mas. Iya. Awalnya kita ngeband dari SD, kelas 4 SD. Oh, berdua ya? Jadi punya band dulu SD Muhammadiyah Sukonandi Mas, kan ada ekskul band. Ya. Kita ngeband dari kelas 4 festival. Dulu kan festival tiap minggu ada pasti Mas. Iya. Di kampus-kampus, di SMA. Terus kita ngeband, SMA bubar karena ada yang nikah, ada yang apa. Posisinya Megan sebenarnya malah main bass Mas. Dulu bass. Aku nggak bisa nyanyi Mas aslinya. Tapi belum sama vokal waktu itu. Belum. SD ya. SD sampai SMA. Saya main drum dari dulu. Dari SD sampai SMA itu kalian ngeband bareng. Ngeband bareng dari SD. Pop juga. Pop juga. Festival Mas. Yang tulit-tulit itu loh mainnya. Oh. Pakai synthesizer gitu ya. Betul. Main tulit-tulit. Kan biasanya kalau festival kan dia harus berskill ya. Iya. Gitu. Betul. Dulu yang ngeband orang tua sebenarnya Mas. Jadi orang tua itu anaknya kudu jadi cah band, jadi dibiayain mau beli alat apa. Oh, ada orang tua kalian seperti itu ya? Iya. Orang tua saya enggak ya. Iya. Gitu Mas. Jadi baju disiapin semua kembaran. Oh gitu? Iya. Dia ngeband orang tua sebenarnya. Jangan-jangan orang tuanya punya label sendiri nih. Jangan-jangan orang tua kalian Pak Ian. Ian Jombang Mas. Gitu. Nah, terus aku sama teman-teman kebetulan bikin event iseng-iseng promotoran pertama kali Mas. Waktu 2019 akhir. Ya, itu berarti udah kuliah ya? Udah kuliah. Dan lost contact sama Megan 2 tahun Mas, karena dia anak cinta ceritanya Mas. Bucin. Iya. Tapi dulu sekampus juga enggak? Enggak. Beda. Cuma satu SD doang Mas. Oh, satu SD. Tapi SMP SMA masih manggung bareng. Masih. Iya, terus nongkrong bareng juga. Nah, bawain apa waktu kalian festival itu? Begitu indah yang masih aku ingat banget tuh. Wah, koncoku kuwi. Oh, aku nonton juga Mas. Sesore nih. Oh iya. Tetap promo ya Mas. Iya. Terus. Yang naik-naik dia cas meja itu. Oh iya. Terus aku kepikiran, ini temanku kemana nih 2 tahun nggak pernah ada kabar, tak WhatsApp nggak bales, tak telepon nggak bales. Kebetulan bales dan kita ngopi, dia bawanya gitar Mas. Terus baru bener-bener putus sama pacarnya, baru jijik lah Mas, lanangan jijik banget. Bucin ya. Iya. Jadi memang kadang cinta itu menghalangi produktivitas. Iya ya? Betul. Dulu kayaknya orangnya ceria, tapi kok saiki lihat mata aja nggak berani Mas.
Wah, segitunya. Iya. Secantik apa sih? Enggak mas, dia hiperbola mas, melebih-lebihkan dia. Nah, terus Ketemu nggak ada rencana mas buat bikinin dia produk atau apapun itu. Terus dia cerita aku cuma punya ini sekarang, Ya. rumahku baru nggak beres, pacarku hilang, randowe konco. wah. Itu padahal kamu waktu itu ya, masih kuliah awal-awal ya. Kebetulan waktu itu juga lagi putus kuliah dalam tanda kutip. Berat banget kayaknya hidupmu. Ya itu mas. Terus ketemu. Dia cerita cuma punya gitar, terus dia nyanyi. Kebetulan 2 bulan lagi aku ada event yang di Gor UNY itu mas. Oh yang aku juga. Oh yang itu ya. Yang si Lawn Seven itu. Iya Mas. iya Ya. nonton. Terus kan recording kan minggu depan udah cuma gitu aja mas, recording 3 lagu, terus manggung di eventku sendiri. Terus ternyata habis itu yang ngajak main banyak, salah satunya jadi soundtrack film Teman Tapi Menikah. Yang kedua. Oh iya. Iya, jadi cuma iseng itu mas sebenarnya Megantoro itu. Berarti waktu si Lawn Seven hektik ya. pertama kali. Itu kan pertama ya? Pertama kali. Tak kira Oki sudah beberapa kali ya? Enggak, Karena Mas. kan itu membawain lagu sendiri dan Iya. udah. Tapi Itu pertama latihan berapa kali tuh? 3 kali mas. Gila ya. Aku kirain waktu itu kan Coksen Cek sound. Coksen. Tipo. Cek sound bareng kan kita. Tak kirain memang wah iki ketoke wis sering main iki. Ternyata itu baru pertama. Pertama kali mas. Setelah itu baru ada beberapa Iya, panggung. ada yang ngajakin. Nah, tadi menarik sempat dari soundtrack itu gimana ceritanya tuh? Itu jadi soundtrack tuh juga karena kalau nggak salah waktu launching albumnya Langit Sore yang kedua ya. Iya. Ya di Opio mas waktu itu. Oh, di Opio. Kan aku main juga di situ tapi akustik. Itu aku bawain salah satu lagu yang jadi soundtrack Ready Myself. Itu kayaknya ada ini ya temennya Mas. Ya temannya Adit. manajernya Langit Sore tertarik mas. Terus rembukan 2 hari udah naik 2 minggu kemudian. Oh, iya. Berarti ada banyak jalan ya. Iya. Iya alhamdulillahnya gitu Iya, mas. si Langit Sorenya dapat soundtrack Mariposa, Iya. Betul. Megantornya dapat soundtrack Teman Tapi Menikah. Iya betul. Ya. Menarik. Nah, tapi kok tiba-tiba kamu kepikiran Megan ini? Nah sama mas, Mesake, Mas. saya punya pertanyaan yang sama mas sebenarnya mas. Saya masih heran karena Enggak kamu ngimpi atau gimana? Intinya mau bantuin sih mas, kasihan Bang Anen yang ngomong ndak bunuh diri toh mas. Kan kayak usung. Tapi dari kan berarti tadi kayaknya waktu itu kamu mengalami fase yang agak berat ya. Dari situ kamu membuat karyanya timbul dari situ juga enggak? iya mas malah justru sebenarnya masalah tadi saya mengutip kata-katanya Mas Ahong, Ya. cinta menghalangi produktivitas. Ya. Kalau saya menurut malah memantik produktivitas mas. Oh. Karena itu jadi aku belum pernah nulis lagu sebelumnya. Cuman karena satu titik itu malah, oh ternyata nulis lagu kayak gini. Oh, tapi kan setelah putus kan? Iya. Ya berarti diralat lagi bukan cinta menghalangi. Oh ya diganti berarti putus cinta Iya. membuat Memantik memantik produktivitas. produktivitas. Iya. Sekarang udah punya pacar? Udah. Oh Udah putusin apa belum lagi biar ini. Biar ada lagu lagi. Biar ya, ada Mas. lagu lagi. Ya, mari kita doain. Wah jangan ding jangan. Nah gitu berarti sampai di titik yang dapat soundtrack itu. Iya. Terus habis itu apa lagi poin-poin yang Nah habis pencapaian? itu jadwal manggung lumayan mas, luar kota udah dapet. Dan kita tuh apa ya, kayak kata Mas Wahyu tadi tidak terkonsep apapun itu mas. Oh iya. Orang yang ngundang ayo. Berarti hokinya gede nih kalau kayak gini. Alhamdulillah. Kan maksudnya banyak band yang bertahun-tahun melakukan ini itu strategi dan segala macam tapi istilahnya tidak mendapat kesempatan Iya, yang seperti Megan dapetin itu loh. Iya. Nah, itu pakai dukun apa sih? OLX ada mas. Makanya sebenarnya aku sendiri juga nggak ada basic nyanyi sebenarnya mas. Selama kita ngeband dulu kan aku cuma main bass, nggak pernah nyanyi. Makanya waktu ketemu sama Vian pertama kali, ayo recording kayak gitu. Oh ya udah silakan. Kirain mau lagunya mau dipakai mau dinyanyiin orang lain silakan. Nggak usah kamu aja yang nyanyi. Lah aku nggak bisa nyanyi. Itu berarti kamu waktu itu belum terbiasa nyanyi. Belum Iya. mas, belum. Sampai sekarang mungkin ya. Nah, waktu kalau recording kan kita tahu kan Iya. sangat detail gitu. Kita fales we ketok banget gitu kan, temponya dan segala macam. Nah, kamu itu gimana? Waktu itu ndredeg apa piye apa? Ya ndredeg mas. Cuman ya Tapi beberapa kali take atau lancar malah. sempet sih beberapa kali take. Jadi modelnya jahit-jahit tuh loh mas, disambung-sambung. Podo aku. Studionya pada kok mas. Oh iya, ini Sasi Kirono. Iya. Jadi aku kalau part nge-rap wangel banter kayak Mas,
per anu aja, per baris wae. Tek mandek sambung meneh. Kira nganceng tuh. Iya, karena beda dengan live. Kalau live Iya. kita bisa lancar ya manggung gitu, tapi kalau recording Iya, vibe-nya aneh rasanya aneh, Mas. Iya. aneh, Iya, benar. betul. Itu. Nah, jadi tapi kalau setelah itu kan akhirnya terbiasa dengan recording kan. Iya, alhamdulillahnya iya. Nah, akhirnya nah itu kayak karakter gitu, apakah Mas Garvian yang mengkonsep karakter dia itu harus seperti ini vokalnya atau gitu atau gimana? Enggak sih Mas. Enggak, terserah dia mau apa Mas. Tapi langsung Yang penting jadi aku punya timeline Mas. Misalkan 1 tahun harus ngeluarin single di bulan ini. Udah gitu aja. Selebihnya terserah dia. oh iya. Kamu nulis lirik semua? Iya, nulis lirik semuanya sih Mas, hampir semuanya saya nulis. Si aku malah yang itu belum teman-teman tapi menikah itu baru ngeh. Itu judulnya apa sih yang ini? Redeem Myself judulnya. Itu tentang apa? Itu tentang banyak yang ngira itu tuh sebenarnya tentang lagu minta maaf ke orang, Ya. ke orang lain maksudnya. Padahal Padahal sebenarnya itu lagu permintaan maaf untuk diri sendiri sebenarnya. Cuman memang aku sengaja bikin liriknya tuh ambigu tuh loh Mas. berarti ini menyalahkan diri sendiri kamu setelah putus itu ya. Kayak bahasan clubhouse kita semalam ya. Iya betul. Harus bisa memaafkan diri sendiri ya. Iya kan? Iya. Nah, tapi kebanyakan cowok kayak gitu ya. Curhat ini gimana Mas? Enggak, bukan aku. Semalam itu kan kita di clubhouse ada yang bilang gitu kan. Iya. Jadi dia udah diselingkuhin, tapi malah dia yang merasa bersalah. Iya. Gitu loh. Jadi kayak mungkin di lagumu itu Ini juga gitu Mas kasusnya. iya Mas. kan? Iya. Padahal nah, itu iya ya. Kok banyak juga tapi Enggak. berarti kamu dalam banget nih. Bisa Iya. dibilang dalam apa enggak ya? Enggak tahu juga. Nah, berarti ini yang baru ada pacar baru kan, kekasih yang baru. Iya atau belum? Iya. Iya. Takutnya nggak diakuin sama yang sana Mas. Oh. Itu kan baru musim kan Mas itu Mas. Ngaku pacarku ternyata bukan, yang sana nggak ngakui. Oh iya. Enggak sih Mas, sebenarnya semenjak kejadian yang Itu. tahun 2019 itu kan merubah saya jadi gimana ya, yang lebih hati-hati. Oh. Gitu aja sih Mas. Tapi ya itu akhirnya terbentuklah Megantoro itu ya. Iya, untungnya. Nah, itu kalau dari sisi Mas Garvian kan ini kan seorang pegiat IO juga ya, promotor juga, terus istilahnya pasti ada pertimbangan khusus lah, aku yakin dari sisi bisnisnya. Iya. Industrinya dari Megantoro ini dulu apa sih yang kayaknya kok ini yakin gitu, dan akhirnya kan terbukti dengan beberapa ada yang manggil manggung bahkan pakai soundtrack. Itu gimana itu? Jadi kalau aku Mas, aku tuh berusaha membentuk pasar sendiri Mas. Misalkan aku sama teman-teman IO-ku bikin event namanya Revel Gigs. Itu ada 5 solois. Yang paling nggak jelas itu Megantoro Mas. Lainnya aku ngundangnya Ardhito, Pamungkas, Hindia, Babang Tampan. Meganya tak sesepin di situ. Ya. Ya cuma gitu-gitu aja Mas. Jadi aku bikin gimana caranya dia nebeng orang dulu. Tapi aku bisa bikin wadahnya. Pinter ini manajer. Nah, manajer sebagai promotor, Mas Ayu mau jadi manajer Dedi enggak? Ini kayak Mas Garvian, jalurnya cepet. Iya kayak. Lah si Leon Seven itu kan itu hektik tuh kan, yang tiap tahun kan dia selalu punya, udah istilahnya itu udah jadi kayak buat Sila Geng itu tiap tahun pasti datang ke Jogja buat nonton hektik itu kan. Bahkan dari Malaysia loh. Iya betul. Dari Malaysia, dari luar kota dan segala macam. Nah, pinternya Garvian itu terus masukin Megantoro kan tadi ngerti. Nah, itu kan mau dia nggak ngerti Megan atau nggak suka, yang penting ada, nanti lama-lama juga kebiasa Mas. nah, apalagi maksudnya dengan kualitasnya Megan yang ternyata bagus. Biasa aja Mas. Ini aku ndelok waktu itu ya, waktu aku ngeliat sih apik menurutku. Iya. Maksudnya Alhamdulillah. kalau memang itu dia nggak layak, nggak mungkin dong ada progres selanjutnya. Iya, betul. Itu kan. Iya. Dan banyak sekali band yang pengen main di acaramu itu. Iya. Iya kan? Iya betul. Tapi keberuntungannya Megan juga, ya pintermu juga sih, dileboke. Lu yang murah Mas sebenarnya Mas nek konco dhewe. Iya. Bayarnya iso H+ toh Mas. Gajian ra kowe. Kok jepuk gaji juga nih Megantoro. Gajian juga Wah, Mas ya, gajian. ya pinter. Ya, menarik sih. Nah, balik ke Megan nih, apa namanya? Udah berapa lagu nih yang udah kamu record? Yang udah di record itu, yang udah rilis 3. 4 sorry, bulan. Hafal manajer. Sama itu siapa? Oh iya. Kolaborasi. Sama kolaborasi 1. Berarti 5 bener. 5. Yang paling terakhir rilis tuh yaitu yang kolaborasi sama bulan Desember kemarin. Tapi sebenarnya Mas, kita bulan
bulan Maret tahun ini sebelum corona udah nge-record 5 lagu Mas, dan itu udah mau rilis EP. Cuman karena Covid jadi Ditunda. kita pertimbangkan tunda dulu lah, apa sekalian garap album aja kayak gitu. Oh, tapi udah jadi semua itu. Udah jadi. Oh. Nah, kalau dari ini ngomongin karena udah banyak manggung dan tadi udah di soundtrack itu udah ada beberapa kelihatan fanbase nggak sih yang kira apalagi kamu solois cowok kayak biasanya kan terus banyak terutama cewek-cewek ya. Iya. Itu ada yang mulai DM gitu-gitu nggak sih? Kalau yang nge-DM ada Mas. Ada atau banyak? Dia suka malu-malu gitu, Pak. Iya, ada berapa? 100. Oke. Ya begitulah Mas, ya paling cuman yang sebenarnya dari teman-teman yang nge-DM tuh yang paling aku seneng tuh yang mereka itu bisa meresapi intisari dari lagu-lagu itu Mas. Aku merasa kita punya frekuensi yang sama. Dia bisa ngerti nih kenapa kok aku nulis lagu ini kayak gitu. Oh. Kayak gitu. Seneng aja sebenarnya gitu. Gak ada yang sampai ekstrim gitu ngajakin makan. Oh enggak. Itu enggak ekstrim, Mas. Nah, ekstrim itu nukang, masang keramik. Dia itu masih agak ini menjaga perkataan karena takut dilihat nanti ditonton pacarnya. Iya, gitu. betul. Nah itu maksudnya itu resiko jadi pacar seorang musisi mungkin gitu ya, harus tahan banting. Surat lagi, Mas, surat lagi. Enggak, kalau aku Mas Om nggak ada. nih, Ngaku lanang tok ini. Gitu. Jadi menarik sih. Ternyata sudah sejauh itu Megantoro. Iya. Dan ternyata banyak talent-talent di Jogja itu juga kayak gitu ya. Maksudnya nggak kelihatan tapi ternyata progresnya udah jauh gitu. Tapi menurut Mas Gravian ini perlu nggak sih strategi kayak gitu? Perlu, Mas. Ya. Perlu ditata. Ini mau ngejar apa? Kalau aku kan sama Megan ngejarnya konser offline-nya, Mas. Kita online tuh kayak ya nek ada, ayo nek enggak juga enggak ngejar. Makanya albumnya tak tahan dulu karena goalsku tuh manggung di panggung. Aku nggak pingin streamnya tinggi, aku nggak pingin apapun itu, tapi pinginnya manggung. Dan semangatnya sama anak-anak. Berapa tim? Satu tim berapa orang? Saya sendiri, Mas. Podo aku ya. Main dewe, Dewe, manajeri dewe. bener. Gawe strategi dewe. Bener, mumet dewe. Momen dewe. Jeblok ya. Artwork, video klip juga Sendiri? yang garap aku. Oh iya. Jadi begitu Mas. Ben hemat, Mas. Bukan karena keren, ben hemat. Hemat. Iya sih. Tapi ya maksudnya mungkin buat teman-teman juga yang lain kayak kan banyak tuh yang nggak tahu strateginya tuh seperti apa sih. No, kadang-kadang mereka random ya, random. Tapi menurut Mas Gervin itu yang menurut Jitu gitu ya, karena sudah ada produk Megantoro yang jadi gitu. Apa langkah awalnya itu seperti apa urutannya lah, secara singkatnya itu? Kalau aku, Mas, berangkat dari fashion dulu, Mas. Fashion, maksudnya looknya si artisnya ini. Iya, looks. Ini tuh mau diarahin kemana? Ya. Kalau Megan kan tak arahin ke ukti-ukti itu, Mas, yang ukti-ukti yang jilbaban gitu iya. maksudnya. Oh iya. sukanya kan mas-mas pakai kemeja, pakai kacamata. Oh. Jadi tak arahin ke situ. Iya. Yang Tapi ini minus beneran ya. Oh, iya. Bukan gimmick Mas. Jadi dari fashion dulu, terus yang berikutnya, yang paling penting nek buat aku, Mas, jangan hard selling kalau jualan. soft selling ya. Sesoft mungkin. Nah itu. Nah tadi dari fashion, terus setelah kalau itu mau delivernya jangan apa ya, jangan maksa, Mas. Iya. Jadi, kalau soft selling tuh maksudnya gimana? Istilahnya deskripsinya. Jadi kayak misalnya promo ya setelah rilis terus launching mungkin. Nah itu nanti hard sellingnya tuh apakah kamu ngebum ke media-media atau sekedar melakukan strategi apa itu perbedaan antara hard dan soft itu? ke media iya, cuman kalau di Instagramnya Megan pribadi, Mas, dia nggak pernah kayak jangan lupa nonton aku manggung, itu nggak pernah. Oh iya tahu. Iya, jadi dia cuma nge-repost kalau ada event ya di-repost. Oh. Jadi kalau mau nonton, kalau nggak usah nggak apa-apa. Oh. Iya. Enggak maksa. Nggak maksa. Strategi ya itu ya. Iya, strategi. Teknik marketing. Benar. Dan itu berhasil lah. Ya belum juga, Mas. Belum sepenuhnya, belum Sebenarnya ya, tapi kan udah ada Iya, beberapa persen yang terlaksana. Iya. Menarik sih, maksudnya apalagi dengan koneksinya Mas Gervian ini ya. Terus dengan itu jadi cepat lah katakan. Iya. Nah kalau dari Mas Megan sendiri tentang lagu
itu selain dari tadi apa si cewek yang putus itu terus kamu bisa nulis, itu dari dulu emang senang nulis atau memang? Enggak mas, makanya itu suatu titik balik tuh mas tahun 2019 itu. Sebelumnya tuh selama ngeband sama Gervian dari SD tuh nggak pernah yang namanya ada keinginan nulis lagu pun nggak ada kayak gitu. Baru ada keinginan tuh tahun 2019. Oh ternyata aku bisa toh. Kayak gitu. Nulis setelah diminta Mas Gervian atau? Enggak, itu aku nulis ya karena pengen nulis aja karena lagi Lagu ya? penuh kan, ya dikeluarin pengen nulis apa kayak gitu. Oh berarti iya sih benar, berarti liriknya itu istilahnya kayak ngesul banget ya. Iya, jujur mas liriknya. Jujur sambil nangis gitu ya. Sama pakai garpu. Ora, enggak mas. Ora. Coba dibuka ke mejanya. Enggak ada. Ya. Dan akhirnya si mantan itu sempat ngubungin lagi nggak setelah? Enggak sih mas, untungnya sih enggak. Biasanya kan terus ngeliat di soundtrack di apa namanya di buka laptop terus nonton film, ternyata ada mantanku gitu, terus dia nangis terus ngubungin ora ya? Enggak, mau nikah malah katanya kayaknya. Curhat. Salah ngomong. Ya. Nah, selain Megan ini dari Mas Garum sendiri nggak ada lagi kan? Cuman Megan fokus di Megan ya? Cuma Megan aja mas. Ya. Ada pengalaman apa nih Pak selama manggung gitu? Paling gemes, paling bikin gemes itu. Ya. Pernah manggung sama ini tidak ada intention untuk ini ya mas, merendahkan atau apapun. Tapi pernah waktu manggung sama Didi Kempot. Almarhum Didi Kempot. Itu di PKK UGM. Ya. Itu acaranya UII ya kalau nggak salah ya. Itu di satu sisi saya paham juga karena segmennya beda toh mas. Coba ambiar ya. Iya, ambiar aku yang ambiar juga sebenarnya. Sebenarnya ambiar. Teman versi beda. Iya, gitu mas. Nah, pernah waktu itu lagi manggung baru. Manggungnya sebelum Didi Kempot persis. Iya, manggungnya sebelum Didi Kempot. Anehnya itu mas, aku juga heran kok ditaruhnya sebelum Didi Kempot. Sebelumnya ada lagi? Enggak, ada banyak mas. Pokoknya kita main sebelum Didi Kempot. Terus waktu baru 2 lagu itu, waktu transisi antara lagu kedua ketiga udah disuruh turun. Sama? Ya sama penontonnya mas. Oh. Cepot, lama kayak gitu. Cangkeman gitu mas. Oh ya. Mas. Iya, Kemarin gitu, sempat Mas. ada yang cerita juga, tapi beda band itu band lumayan agak keras tapi itu ada fans militannya juga. Dan mungkin berarti rata-rata karakter fans militan seperti itu ya. Iya. Terus apa yang kamu lakuin? Ya saya pura-pura nggak denger aja sih mas. Dilanjutin aja kayak Bohong gitu. mas, harusnya 8 lagu jadi 6 lagu mas. Deg-degan nih kok Jojo udah sadar melayang ini. Tapi parah mas, parah. Oh iya, itu, Mas. separah apa? Maksudnya itu kan nek disorai mungkin biasa ya, tapi Kan aku di belakang main drum mas, kan pakai ear ada kliknya kan gak terlalu kedengeran yang depan. Iya. Dia kan depan sendiri mas. Terus misalkan dia ngenalin anak-anaknya siapa yang di atas panggung. Raurusan cangkeman. Dan itu sampai belakang mas suaranya mas. Gimana dia yang di depan. oh berarti buater banget ya. Iya bukan obat. Dan itu gak cuma 1 orang mas. Akeh banget ganti-gantiannya loh mas. Sumpah serapah keluar tuh mas di situ mas. Gila ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu asik. mungkin aku pernah di posisi sering ya nemuin di bandku yang dulu ya. Aku ikut band gitu. Akhirnya kayak gitu tuh jadi hilang. Itu tergantung si bandnya yang mengedukasi fansnya. Tapi mungkin waktu itu kalau kamu istilah mengedukasi sedikit-sedikit mungkin itu sih. Tapi kalau Ya, mungkin memang bisa. udah di atas panggung beda sih. Enaknya emosi deg-deg karo bingung tuh mesti. Bingung banget itu mas. Aku ya udah pura-pura nggak denger aja. Manggung main-main aja kayak gitu. Walaupun setelah selesai di belakang panggung, aduh kok gitu ya. Besok-besok jangan lagi lah. Tapi nggak apa-apa, itu tes mental juga loh Iya. buat kamu juga. Karena Betul. kalau aku sering dulu ikut band itu muter-muter keliling kota kemana-mana itu hampir semua kayak gitu. Jadi yang bermental kuat wae sing bertahan. Gitu. Ada satu cerita lucu nih. Aku juga pernah manajerin band, vokalisnya cewek. Main di Karanganyar nih. Vokalisnya cewek cantik. Bandnya lumayan legend di Jogja. Nah, waktu itu sama dia main sebelum band Endang Sukamti waktu itu. Tahu dewe tuh nek masane kepiye. Sama, itu lebih parah malah nyorak ini. Wow, sol lapangan kae. Habis itu apa yang kita pikirin, Pak, iki gimana ya caranya biar teman-teman tuh, oh iya vokalis kan cewek. Lepas aja jaketnya.
Dilepas minggu tank top menang kabeh. Akhirnya dicopot. Itu apa ya copot mas? PR. Lucu gitu tadi kan tadi sukam tis. Jadi dia lepas terus ya lepas gini pas gini sukam. Langsung gitu. Lagu tank top atau seksi kayak gitar tekan rampung ora ono sing protes. Terus dia interaksi gitu-gitu. Wah iki apik iki. Lucu vokalis wedok. Nek lanang. Bingung. Ya itu beberapa ini ya. Udah di luar kota udah sampai mana, Mekan? Vian, terakhir kali. Semarang gitu-gitu mas. Harusnya Jakarta ada, tapi karena pandemi ini mas. Jadi setelah jadi soundtrack film itu emang jadwalnya lumayan mas. Ada brand rokok juga nawarin beberapa titik. Iya. Oh, jadi memang gila ya impactnya ya dari. Iya dari kebetulan filmnya juga Naik ya? berjuta-juta itu mas. Iya. Ya, jadi lumayan lah. Ya. Jadi jalannya sebenarnya sedikit mulus nih kalau dibilang Megantoro. Alhamdulillah. Nah kamu selain bermusik ngapain? Selain bermusik jadi buruh. Apa kerja di mana? Jadi desainer grafis mas. Oh pantas desain dewe ya. Iya. Desain dewe ngedit dewe. Nah ikut kerja sama Mas Garvian malah penak. Sebenarnya iya. Itu kerja di aku juga. Oh iya. Ngeband bareng, ngantor bareng. Malah aman ya. Bener mas. Tahu waktunya, tahu ritmenya iso ngatur. Nah kalau misal, nah itu kan kamu bikin event sendiri, main sendiri. Itu apa enggak kerepotan kamu? Enggak mas. Karena dia enggak di posisi pas event itu enggak. Aku pernah mas event. Terus waktu itu emang keadaannya nggak mungkin kalau kita nge-hire banyak orang karena kondisi finansialnya baru nggak oke. Terus dia ngide, aku baru manggung tak jadi ngurusi sampah-sampah. Ih beneran mas, nggak percaya. Itu habis dia manggung turun pakai baju panitia mas, ngurusi security, bagi trash bag. Oh iya. Tapi ada dokumentasinya enggak? Ada mas. Menarik loh itu. Belum diupload maksudnya itu sisi. Ini lucu loh Ki. Iya. Aku pernah nonton band metal dari luar ya. Itu waktu itu. Jadi dia di skena metal tuh terkenal tuh bandnya. Iya. Waktu tuh main di AMP ya KPN. Aku nonton. Wah kebak kuwi. Dan main wah wis ono wis rampung. Oke, thank you Indonesia. Mudun. Weh, wis kan kita ada beberapa orang yang masih di depan tuh. Yeah. Wis ngenteni kayak aku ning duri cing ngenteni apalah Songlist. songlist Iya. gitu-gitu. Munggah meneh playere. Ngukuti efek karo gitar iki. Lha piye to iki ngono iki. Baru ku do munggah meneh njaluk foto. Yeah. Wah, itu loh maksudnya masih mending itu ya. Kowe iso ngate ngukuti sampah kuwi yo. Jadi memang tapi ya kuwi maksudnya kadang band-band luar itu juga agak unik sih. Iya. Dibilang katanya ada yang apa namanya istilahnya rapi gitu. Yeah. Semuanya ada Terstruktur lah ya, krunya Mas. terstruktur. Tapi kadang ya kayak gitu. Iya. Krunya ming loro, kadang orang kru, bar medun munggah meneh, tapi mereka asik aja. Iya. Ya karena keterbatasan itu sih mas menurutku yang bikin kita jadi lebih ekspresif. Kreativitasnya keluar tuh karena tertekan gitu. Karena kepepet nggak ada ini nih modalnya dikit nih. Ya udah dikerjain apa yang bisa dikerjain. Gila ya. Nah, gitu. Abis ini ada apa acara apa nih? Harusnya Pamungkas mas. Dia main juga. Harusnya iya. Kalau offline harusnya iya. Oh, offline. Iya. Tapi karena online? Iya, online jadi enggak. Awalnya mau tak konsep unplugged cuma 2 lagu itu mas. Dan itu juga mau tak sesepin. Maksudnya Pak Megantoro itu siapa nggak kan ada yang tahu karena fanbase-nya Pamungkas kan gede banget mas. Iya. Itu mau tak paksa masuk. Tapi karena pandemi akhirnya online jadi. Iya ya. Ya benar. Soalnya juga pendengarnya kayaknya agak-agak mirip ya. Iya kalau sama Pamungkas agak Sama mirip. Pamungkas agak mirip kan. Soalnya kalau kamu, nah itu juga belum dicoba nih. Kalau misal sama itu, kalau misal main sebelumnya apakah terjadi kayak waktu yang di PKKH enggak gitu? Kayaknya nggak terlalu mas. Nggak terlalu ya? Iya kalau yang PKKH itu emang parah mas. Udah die hard fan soalnya ya. Iya. Terlalu cross genre mas. Oh iya, Genrenya benar. beda jauh banget. Oh iya. Lucu juga ya maksudnya. Waktu di Silon Seven aman, Iya, karena aman. sama ya, Sama, hampir semua iya. ininya. Karena kalau ngomongin pop ya kan, berarti kan pop kan. Kalau di apa namanya skena pop itu memang sebenarnya agak aman sih. Karena kalau misal di musik rock lah katakan itu biasanya lebih ekstrim itu kalau misal yang bintang tamunya itu memang punya die hard fans itu tadi. Iya betul. Nah, biasanya kan bintang tamu pop nggak satu habis
misalnya habis kantor tuh sedang suka itu kan jarang banget tuh. Iya. Nah itu coba mungkin kamu digituin lagi. Anaknya Mas kasihan. Karena apa ya, gue tes mental banget. Iya, Aku iya. ngerasain maksudnya apa namanya? Aku sing ning panggung-panggung cilik wae kadang sok apa ngelihat penonton kok ketoke penontonnya Nggak akan enjoy. ini akan menyerang kita gitu-gitu. Wah, sangat gila. Nah, tapi di situ kita mikir sih, oh biar caranya ya ben suasananya tetap asik gitu. Iya, betul. Gila. Aduh, lucu banget. Memang anu ya, maksudnya tapi kalau ngomong masalah progres dari Megantoro ini, menurut Mas Gervia ini di Jogja sendiri banyak yang sih band-band yang kan sering ngundang tuh, sering memanggil beberapa talent ini. Sebenarnya banyak nggak sih talent-talent yang istilahnya seperti Megantoro jadi kayak punya apa ya talenta bagus lah gitu. Banyak banget Mas, Jogja banyak banget. Hmm. Cuman yang benar-benar di konsep dan ditata semuanya itu belum banyak. Misalkan aku sama Megan punya komitmen, jangan manggung di acara yang tidak menguntungkan kedua belah pihak. Itu dikurang-kurangi banget, konco banget jangan. Karena kan Jogja gitu banget tuh Mas. Maksudnya nggak menentukan kedua belah pihak itu gimana? Budgetnya elek. Budgetnya elek, Iya. tapi nek budgetnya elek tapi acaranya itu nanti istilahnya impactnya bagus buat Megantoro. Terkecuali itu ya Mas. Terkecuali Tapi itu. susah sih ya, maksudnya kita Iya. mengukurnya itu susah ya. Iya. Nah itu tak kurangi banget Mas. Yang main-main di event yang acara temen budgetnya jelek itu tak kurangi banget. Oh, Dan iya. dia nggak keberatan. Jadi kita punya bottom price sendiri yang kenapa harganya segitu? Karena kita harus nge-hire Oh iya, sound engineering, produksi ya, kita tim harus produksi. bikin visual yang oke, Betul. kita harus punya fotografer yang oke. Ya. Dan dia sepakat sama aku. Kalau nggak segitu nggak berangkat. Oh iya. Dan itu yang habit yang ini di sini juga ya. Iya. Habit yang kadang apa ya? Arep main yo ketoke waku arep ra main ra penak Iya. gitu kan. Iya. Ya benar mungkin. Nah, itu sebenarnya sempat Mas dulu di tahun 2005 apa ya 2005 2006 tuh sempat ada forum manajer Jogja. Iya. Aku dulu sempat ikut, terus mereka bersepakat untuk membuat bottom price Harusnya gitu Mas. band-band. Nah, Iya. itu dulu udah sepakat, dulu ada Shopee. Oh iya. Shopee Oh iya, Band, Shopee. Udes, Shaky. Shaky, banyak banget. Waktu itu aku di Mario Bros waktu itu. Iya. Aku bawa Mario Bros dan segala macam. Itu udah sepakat tapi pada praktek yang nggak bisa jalan. Iya betul. Nggak. Akhirnya ya udah. Beda dengan kayak di Bali itu kan. Iya. Di Bali itu kan jadi habitnya. Harganya oke-oke ya Mas. Iya. Iya. Walaupun kita nggak ini juga maksudnya minimal ada apa ya habit yang dibentuk bareng-bareng karena itu nggak bisa dari kita sendiri Iya, Mas. betul. Ada dari teman-teman yang lain juga. Maksudku mending manggung jarang tapi sekali manggung tuh berkesan Mas. Iya. Buat kita, buat yang nonton, visualnya oke, audionya oke. Ya. Daripada sering main tapi soundnya nggak pernah oke karena kita nggak kuat buat nge-hire operator, Ya. nggak kuat buat nge-hire lighting designer. Lighting designer aja pasti aku bawa Mas kalau Megantoro. Wah. Jadi kita gambar semua Mas gimana caranya orang nonton itu sampai rumah seneng terus ngundang lagi, Oh. terus nonton lagi. Ya. Berarti memang strategik itu ya Iya, harusnya. Dan itu banyak teman-teman kita yang belum seperti itu. iya mungkin belum Mas, Mungkin belum banyak. belum banyak. Nah itu sebenarnya mungkin melalui wadah ini mungkin Iya. Jogja Iya, Music betul, Week, betul Mangan Fest mungkin kita nanti perlu bikin workshop kali Mas Gervia. Siap Mas. Bilang Pengen sama aku, Mas Wahyu Iya. untuk istilahnya ini permasalahan bareng-bareng ya. Iya. Kalau Iya. banyak talent tapi banyak yang bingung orang arep gawe press release wae kadang tuh Iya. ngawur toh. Betul. Bingung nanti aku iki piye to press release malah bingung. Nah itu. Nah, Megantoro punya ini enggak istilahnya keinginan yang pengen dari sisi musisi? Dari Apakah pengen segi manggung musik, di Jepang atau di mana gitu-gitu? itu pasti pengen sih Mas. Ada Cuman nggak yang maksudnya- dalam ya gimana? Udah ada list belum? Kalau list sih aku enggak, cuman kayak udah terpatri di, Nah, di apa yang- benak tuh kayak yang pengen banget tuh ya musikku itu bisa menyembuhkan orang mungkin. Kalau menurutku kayak gitu sih Mas, maksudnya berimpact buat orang. Sebenarnya cuma sesimpel itu kalau menurutku Mas. Kayak aku juga di satu sisi nggak berani mimpi yang terlalu jauh banget, cuman setidaknya musikku bisa memberikan sesuatu buat yang dengerin kayak gitu.
Itu aja sih Mas. Menyembuhkan tuh misalnya ada yang apa? Jadi kayak misalnya ada yang sakit terus denger musik kamu jadi happy gitu. Iya, sakitnya kan nggak harus sakit fisik. Oh iya Yang iya, beda-beda itu sakit. maksudnya. Iya. Hafal banget ya kalau sakit. Pengalaman. Sedalam apa sih lagumu, sesakit apa sih? Aku penasaran ya sampai. Sebenarnya justru nggak sakit sih Mas, lagu yang aku tulis tuh kayak positivity yang dipaksakan sebenarnya. Kayak Redeem Myself itu kan tentang meminta maaf sama diri sendiri kayak aku dulu pernah kayak gini nih, aku pernah kayak gini nih kayak gitu. Aku minta maaf ya kayak gitu. Sebenarnya simpel itu kayak semua akan baik-baik saja kayak gitu. Walaupun yang sekarang ini lagi nggak baik-baik aja tapi ya udah kayak Oh, menghibur diri tuh. gitu. Iya gitu. Oh, menghibur diri nek keleng meneh ya loro meneh lho. Iya. Iya tuh. Sampai nanti pada akhirnya terbiasa Mas. Oh iya, kan? terbiasa sakit ya. Iya. Iya. Tapi Megantoro identik dengan sakit hati gitu gak sih? Enggak ya? Iya nggak ya? Kalau sejauh ini sih aku nulis lagu sih iya Mas kayak gitu. Selalu ada hubungannya sama sesuatu yang menyakitkan. Ah iya. Kalau lagu happy ada nggak? Lagu happy ada. Ada ya? Ada. Tapi kurang soul kayaknya. Harus gimana? Kayaknya iya sih Mas. Kayaknya memang harus patah hati dulu ya. Kayaknya. Ya. Menarik ya. Nanti juga Mas Megantoro ini juga akan tampil di Jogja Music Week. Nah, ini sedikit nyinggung Pangan Fest nih. Yeah. Ini pertanyaan kemarin hampir tak lempar juga ke teman-teman. Kalau dengar kata Pangan Fest itu yang terlintas di otakmu apa? Makanan Mas. Makanan apa maksudnya? Toko makanan apa warung makanan? Ya semuanya tentang makanan Mas. Jadi kamu tadi datang ke sini bayangannya banyak makanan ya? Kayak Padang. Kalau kamu? Apa ya? Kalau aku lihat dari Instagramnya Jogja Music Week terus Pangan Fest, aku ngeliatnya sih kayak pemberdayaan ini nggak sih Mas, pelaku industri pangan. Oh Iya nggak sih? Bener nggak? iya itu hampir benar. Tapi nggak tahu juga ya, aku juga soalnya belum paham banget. Tadi kalau yang tahu nanti mungkin kalau salah dikoreksi dikasih teks di bawahnya. Kalau ini ada orangnya. Jadi Pangan Fest itu singkatan dari Panggung Adirasa Nusantara. Jadi ini startup atau bisa dibilang startup atau wadah yang mewadahi para inovator pangan untuk bersinergi dengan industri kreatif dan konsumen. Konsumen itu sasarannya ke milenial. Jadi inovator pangan tuh misalnya geduk ono kuwi tidak main geduk tok tapi geduk itu di custom lah atau di aransemen lah. Iya, betul. Geduknya di aransemen tadi dikai keju, dikai apa mungkin seperti itu ya. Makanya tempatnya di coffee shop ya Mas. Event-eventnya buat besok. Iya, Biar kayaknya. menyasar ke- Lah, kok nggak tahu. Kan aku cuman moderator. Iya. Penyelenggaranya sana. Enggak sampai sana briefnya. Mungkin ya iya sih kan berhubungan dengan ini ya. Untuk ini dan apa ya menurut kita ya, menurutku sebagai musisi ini movement yang bagus sih kan. Kayaknya belum pernah ada juga ya. Betul. Kolaborasi dengan yang berhubungan dengan kuliner kan. Iya. Dan bandnya banyak banget Mas yang bikin semangat banget main di event ini. Iya sih, rame Mas. Rame. Asiknya itu. Maksudnya pengisi acaranya. Pengisi acaranya rame. Dan ternyata sekarang udah mulai ini loh. Kamu udah mulai ada yang enggak? Bu aku dijak gitu. Iya, bener. Wow. Berarti aku ione. Kita ajak kafe. Jajan tak tarik duit kuwi. Kan ngono to. Jadi oh ya Bu, ono kok iki. Pintu seket ya Mas. Bisa kan lumayan. Kan lumayan kuwi. Iya. Ditarik iya. Arep main lho 500 tak oke. Kan iya maksudnya wah ini kok dari podcast aja udah banyak loh yang istilahnya minta di podcast gitu. Terus ada yang loh ternyata ini ya kan makin banyak promosi terus akhirnya banyak yang tahu dan pengen apalagi di nggak ada event ini kan nggak ada apa namanya Wadah ya Mas. nggak ada publikasi tentang iya. event jadi benar-benar nggak ada publikasi tentang acara. Begitu ada Jogja Music Week ya ngarahi ke sini semua. Jogja Music Pangan Fest wah iki mana kok aku ra iso ngono aku nanti ada bikin sesi sampai 100 kok tak ngono kae wae. Ben aja lega. Gitu makanya ini yang sesi pertama juga kemarin aku wah ini ada Megantoro ini Mas Gervian juga gitu. Jadi
menarik karena lintas gender juga kan. Iya. Gitu. Mas Gerwan sendiri ada apa target Apa, Mas? untuk Mas Megan dari segi manajemen? Pandeminya cepat selesai aja Mas. Pengen manggung di panggung yang gede aku Mas. Oh. Sama anak-anak tuh. Ada rencana bikin panggung gede buat ini nanti tour atau apa? Harusnya ada di awal tahun kemarin Mas. Kita mau launching album Hmm? dan berbayar. Oh. Jadi Launching album berbayar. Hmm. Oh, tiketing maksudnya. Tiketing, Ya. tiketing. Maksudnya adalah ya gotong royong kalau nonton event ya mbok ayo bayar. Enggak cuma 10.000, 15.000 Ya. tapi dihargai. Oh. Benar itu. Apa tagline-nya itu yang no party, no ticket, no party. Iya betul. Mas Bimaco itu ya Mas. Ya, Iya, ya, Mas. Iya. Mas No ticket, Bimaco no tuh kemana-mana beli tiket itu Mas. Betul, dia juga beli merchandise. Ya betul. Beli merchandise. Iya. Nah, mungkin menemukan habit itu. Iya, ya. aku pengen banget Mas biar enggak yang main musik tuh udah rekamannya mahal, beli alatnya mahal, Gawe lagune, gawe lagune, kopine entek oke. udute. Iya. Tapi ngehargainya kok pada kayak gitu. Dirubahnya kan harus pelan-pelan Mas. Ya benar. Tapi kadang juga kita perlu punya rasa keikhlasan sih. Kadang nek aku saiki yo nek ngomong kayak itu ngono, tapi kadang aku nek misalnya berkarya tidak memikirkan wis lah arep entek piro dan segala macam nanti istilahnya kayak sekarang ada yang over gitu kadang kemarin aku sempat getol banget loh sampai Ikut itu Mas. sebenarnya Ricu gitu, Mas. acara yang Mas Pongki itu aku salah satu inisiatornya. Tapi di tengah jalan jadi aku ngopo sih ngono iki. Akhirnya aku malah muncul, akhirnya si Mas Ian namanya Mas Pongki itu ngubungi. Aku melaku, ya Mas melaku sih wae aku ketok Yang di toko musik itu ya Mas? di mana yang di itu loh. Apa namanya? Yang sama Felix itu loh. Iya. Nah, yang itu. Iya. Itu sebenarnya aku juga itu yang Wah, itu seru Mas itu isu-isunya Mas. Tapi terus di tengah jalan seminggu aku di beberapa hari aku ngapain sih lah Kok ben slow wae lah. banget. Iya kok slow banget ngurusi wong ngono kuwi. Iya bener. Dan ini tetap suke. Iya. Dan akhirnya aku mau nggak mau harus berdamai sekarang. Iya betul. Berdamai dengan itu dan sekarang malah aku kerja sama mereka. Ini aku gawe video klipnya Iya, mereka. iya. Nah kan akhirnya kayak gitu aja. Yang penting tidak menyalahi dan tidak akhirnya yo kayak gitu. Iya bener. Berdamai dengan Kalau itu tentang pilihan kali ya Mas yang gitu ya. Mau Ya. dia cover mau apa. Sebenarnya nge-cover pun tuh juga susah menurutku. susah Iya. dan tidak mesti berhasil. Betul. Karena nge-cover tuh nek nggak unik atau bagus banget juga nggak akan laku. Betul, Iya. betul. Dan sekarang malah mereka jadi ini ya apa namanya? Salah satu media promosi buat Iya. teman-teman juga. Di Iya, cover lagu betul. ini malah jadi akeh sing ngerti. Betul. Gini itu ya. Ini wasit sudah melambaikan tangan. Jadi mungkin ada pengen menyampaikan sesuatu ke teman-teman. Mas Megan. Kirvian dulu. Semoga makin banyak event-event seperti Pangan Fest ini, Iya, dan betul. Musik Week karena bisa mewadahi teman-teman musisi di Jogja dan pelaku Event. ya Hmm. UMKM, UMKM juga. sering dibantu kemarin waktu bikin video itu ya. Mm-mm. Itu sih Mas, semakin banyak eventnya, semakin kebentuk industrinya yang sehat. Nah, itu kan tadi aku bilang Mas? nanti ada 1 sampai 100. Oke, Mas Wahyu sampai 100 ya Mas Wahyu. Iya. Tiap minggu gue. Bayangkan. Mas Megan? Kalau aku sih poin pertama sama kayak Vian, Ya. pengen industrinya lebih sehat, teman-teman juga lebih lebih sadar, teman-teman musisi lebih sadar tentang bikin artwork yang bener tuh kayak gimana, bikin video klip yang proper kayak gitu kan, maksudnya untuk memanjakan penonton kan Mas kayak gitu. Itu terus sama doaku pengen pandeminya cepat selesai Mas. Ya. Soalnya banyak yang kesakitan dari pandemi ini ya. Sampai ya dampaknya ya gila memang. Terutama pelaku event ya. Iya, oke. Ya kita semua sebenarnya. Iya betul. Aku ya wis. Ini di ujung tanduk. Ya teman-teman, mungkin ternyata ada sisi yang tadi saya pribadi juga belum ngerti ya. Ternyata progresnya Megantoro sampai sejauh itu. Dan mudah-mudahan bisa kayak mungkin ada yang bisa ditiru sama band atau grup teman-teman. Ya ketemu lagi di podcast selanjutnya dan matur nuwun buat Mas Megan, Mas Garfian. Makasih. Sukses dengan Megantoronya. Ketemu lagi di episode berikutnya. Jogja Music Week X Pangan Fest Millennial Indonesia, sukses di masa depan. Ciao.